Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sudah siapkan hatimu? Sudah siapkan Alkitabmu? Sebelum kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Lisa mau ajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Tutup mata, buka tangannya, arahkan hatimu kepada Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami boleh sehat, kami kuat, kami bersuka cita, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan hari ini. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yeah.
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mau berkati Tuhan, guru kami yang sebentar akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarmu? Pasti luar biasa, pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah melawan godaan iblis. Kakak akan bercerita kepada adik-adik bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan kemudian Tuhan Yesus menang. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menang. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus ketika berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis, digodai oleh iblis, dan Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus menang. Nah, iblis 3 kali mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika hari ke-40, Tuhan Yesus mulai merasa lapar. Adik-adik tahu nggak? Di padang gurun itu panas. Padang gurun itu gersang. Padang gurun itu mataharinya sangat-sangat menyengat. Dan ketika Tuhan Yesus mulai lapar, iblis datang dan iblis bilang begini sama Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus waktu itu memang lapar. Tapi apakah Tuhan Yesus langsung, iya ya, saya lapar, saya butuh makan. Perut saya udah kurek, butuh makan. Apakah Tuhan Yesus langsung bilang gini, oke iblis, saya akan rubah batu itu dan saya akan jadikan roti, kemudian saya makan. Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tidak mengikuti kemauan iblis.
Tuhan Yesus nggak langsung merubah batu menjadi roti, tidak. Tapi tahu nggak? Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Tuhan Yesus bilang begini sama iblis. Ada tertulis bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Iblis waktu dengar itu, wah, Tuhan Yesus melawan godaan iblis dengan menggunakan firman. Pada godaan yang pertama, Tuhan Yesus menang. Iblis kalah. Tapi apakah iblis langsung mundur? Apakah iblis langsung menyerah? Enggak. Iblis cari cara lagi. Bagaimana supaya iblis bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Kemudian iblis bawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah yang tinggi. Dan iblis mulai bilang lagi sama Tuhan Yesus. Iblis bilang begini. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis. Bapa akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau agar kakimu tidak terantuk di batu. Iblis bilang sama Tuhan Yesus. Coba jatuhin diri dari bumbungan bait Allah yang tinggi. Kamu gak akan kenapa-napa. Kamu gak akan babak belur. Kamu gak akan patah-patah tulangmu. Enggak. Karena Bapa akan suruh malaikat untuk supaya menatang engkau. Sehingga kamu gak akan kenapa-napa. Adik-adik tahu Tuhan Yesus bilang apa sama iblis? Tuhan Yesus gak langsung bilang gini. Oh iya ya, aku kan anak Bapa. Aku kan punya kuasa. Bapak kan mengasihi aku. Bapak kan sayang sama saya. Enggak. Tuhan gak langsung mengikuti kemauan iblis. Tuhan Yesus gak langsung menjatuhkan diri. Enggak. Tuhan Yesus malah berkata kepada iblis. Dan Tuhan Yesus bilang begini sama iblis. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Adik-adik, iblis kaget. Gak mempan. 2 kali iblis coba untuk membuat Tuhan Yesus membatalkan puasanya. 2 kali iblis coba menggoda Tuhan Yesus. Berusaha untuk supaya mengalahkan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus enggak kalah. Tuhan Yesus tetap menggunakan firman Tuhan. Tuhan bilang begini sama iblis. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Adik-adik juga nggak boleh mencobai Tuhan Allah. Meskipun adik-adik tahu adik-adik adalah anak Tuhan. Kalau Tuhan bilang begini, jangan melakukan kesalahan. Jangan adik-adik berpikir begini, Tuhan kan sayang sama saya. Tuhan Yesus kan mencintai saya. Nggak apa-apa deh, saya bohong. Nggak apa-apa deh, saya nyolong. Nggak apa-apa deh, saya nakal. Pastikan Tuhan nggak akan marahin saya. Pastikan Tuhan nggak akan menghukum saya. Adik-adik, Tuhan bilang apa sama iblis? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau udah tahu itu nggak boleh, jangan ngelakuinnya. Setuju adik-adik? Nah, iblis sudah 2 kali nih nggak bisa ngalahin Tuhan Yesus. Apakah iblis langsung bilang gini, kalah deh gua? Enggak, iblis cari cara lagi. Gimana ya? Nggak bisa ngalahin Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan. Gimana caranya ya? Kemudian Tuhan dibawa oleh iblis ke satu tempat yang lebih tinggi lagi. Di gunung yang lebih tinggi lagi. Kemudian iblis bilang begini sama Tuhan. Coba kamu lihat semuanya. Di sana ada emas. Di sana ada hal-hal yang indah. Wah, ada penuh dengan kesenangan. Coba kamu lihat. Semua ini, iblis bilang begini sama Tuhan Yesus. Semua ini saya akan berikan ke kamu asal kamu menyembah aku. Wah, iblis dengan percaya diri memperlihatkan seluruh kemegahan dunia, seluruh kesenangan dunia. Dan iblis bilang gini, kamu akan dapat semuanya ini, kamu akan memiliki semuanya ini, kamu akan memperoleh semuanya ini,
asal kamu menyembah aku. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus langsung tergiur? Apakah Tuhan Yesus begini, oh iya ya, wah ada emas, wah ada kesenangan, wah saya bisa senang, saya bisa pesta pora, saya bisa bersenang-senang. Wah enak juga ya. Bisa main game sesuka hati, tanpa sekolah minggu, tanpa berdoa, enak juga ya. Apakah Tuhan Yesus berpikir seperti itu? Apakah Tuhan Yesus juga mengiyakan apa yang dikatakan oleh iblis? Bahwa iblis akan kasih semuanya asal Tuhan Yesus menyembah dia? Enggak. Kembali Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan. Tuhan bilang, hai iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, karena hanya dialah yang patut disembah. Wah, iblis kaget. Tuhan Yesus masih menggunakan firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Dan ketiga kali ketika iblis mencobai Tuhan, menggoda Tuhan, iblis tidak menang. Akhirnya setelah 3 kali iblis tidak menang, iblis langsung mundur, iblis langsung pergi karena dia sudah kalah. Setelah Yesus mengalahkan iblis, firman Tuhan di dalam Alkitab, Matius pasal 4 ayatnya yang ke-11 bilang begini. Kemudian datanglah para malaikat melayani Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu sama adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis soal perut, soal keinginan. Adik-adik, ada kadang-kala juga kita dicobai keinginan kita. Adik-adik dicobai keinginannya. Kalau hari Minggu inginnya adik-adik main game terus. Inginnya adik-adik nonton TV terus. Padahal hari Minggu itu kan harus ke sekolah Minggu. Iblis mulai cobai adik-adik. Iblis mulai gini, di TV filmnya bagus loh. Gamenya udah seru loh. Sayang kalau nggak dilanjutin. Udah sekolah Minggu mah kapan-kapan aja. Gerejanya kapan-kapan aja. Nah, adik-adik, kalau adik-adik digodain iblis kayak gitu atau seperti itu, adik-adik harus melawannya dengan menggunakan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kan? Tuhan Yesus bilang gini, manusia nggak hanya hidup hanya dengan makan roti, tapi harus dengan firman Tuhan. Adik-adik juga harus lawan bahwa ada tertulis, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik punya ayat hafalan itu kan? Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 masih ingat kan? Nah, gunakan firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Kemudian, waktu yang kedua kali itu, waktu iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah, iblis bilang jatuhkan dirimu. Tuhan Yesus juga gunakan firman Tuhan, adik-adik juga harus begitu. Yang ketiga, Tuhan Yesus gak langsung menyembah iblis. Tuhan Yesus bilang gini, hanya Tuhan Allah yang patut disembah. Jadi adik-adik, ada banyak kali adik-adik lihat hal-hal yang sembah dia patung, pohon-pohon. Adik-adik, kan ada bilang, wah di pohon itu ada penunggu, pohon besar. Kemudian bilang gini, coba kamu sembah dia, pasti tuh nggak akan ganggu. Enggak, hanya Tuhan yang layak disembah. Nah adik-adik, kalau adik-adik mendapat tantangan atau godaan dari iblis, jangan takut. Jangan langsung bilang, aduh gimana ya. Nah adik-adik punya firman Tuhan. Setiap ke sekolah minggu kan adik-adik dikasih ayat hafalan. Adik-adik selalu dengar firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan untuk supaya adik-adik lawan godaan iblis. Kakak percaya kalau Tuhan Yesus bisa menang, adik-adik pun bisa menang. Asalkan selalu gunakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa untuk memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih karena kembali
kami diberkati, kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan untuk supaya kami selalu memperkatakan firman Tuhan ketika mengalami pencobaan. Untuk kami selalu mengatakan firman Tuhan ketika kami digodain oleh iblis. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita dalam ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 7 yang bunyinya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, mudah kan adik-adik? Jangan lupa dihafal ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kali ini kita mau membuat kreativitas. Kreativitasnya namanya balon doa. Tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengusir iblis dengan firman. Dan kali ini kita mau membuat balon doa yang isinya adalah ayat-ayat yang menguatkan kita untuk melawan iblis. Kita buat yuk. Yang pertama, ada bahannya, ada kertas origami, lalu ada pembulat, bisa diganti dengan jangka atau sesuatu yang berbentuk bulat. Ada juga lem, ada pensil, ada spidol, ada pulpen warna, ada lidi, ada gunting, ada double tip. Cara yang pertama adalah siapkan kertas origaminya, lalu letakkan pembulat di atas kertas origami. Lalu kita membuat pola dengan menggunakan pensil seperti ini. Setelah polanya terbentuk, kita gunting sesuai dengan pola. Seperti ini. Lalu gunting yang lainnya menjadi seperti ini contohnya. Lalu kita bisa tulis kertas yang sudah dibulatkan tadi dengan firman Tuhan. Misalnya ayat ini adalah ayat yang menguatkan kita untuk melawan iblis. Salah satunya Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini kita bikin di 3 kertas yang lainnya. Lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu
tempelkan pada sisi yang tidak ada warnanya. Tempelkan pada bagian yang lain. Sampai kertasnya habis ya. Sudah ditempel, kita buka seperti ini. Dan untuk ayat-ayatnya bisa ditaruh di dalam kertas yang warna-warni ini. Lalu kita siapkan lidi. Kita potong sama panjang. Lalu kita siapkan bagian bawahnya menggunakan sisa kertas yang tadi kita sudah gunakan. Kita bentuk seperti keranjang. Lalu kita rapikan bagian yang sisanya. Dan dibaliknya seperti ini. Kita lipat bagian ujungnya hingga menjadi kotak. Lalu tempelkan sisinya dan juga lidi. Dan dilipat. Kita balik. Dan di sini kita bisa memberikan nama ya. Lalu kita siapkan ayat yang sudah ditulis. Dua bagian lidinya dengan double tip.
membuat balon doa boleh dibantu sama mama papa atau kakak atau adik atau keluarga yang lain. Dan di sini untuk ayatnya adik-adik bisa pilih sendiri ya. Jadi tidak harus sama, dan juga untuk warnanya bisa dikreasikan. Nanti kalau sudah bisa foto lalu diupload di Instagram atau Facebook atau WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan untuk 3 orang yang terbaik akan mendapatkan hadiah ya. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Adik-adik, saat ini kita ada di akhir ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kami boleh alami dan rasakan di hari ini. Kami sudah beribadah Tuhan meskipun kami di rumah saja ya Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang berkemenangan di dalam Engkau, yang kami boleh melawan godaan dari iblis ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Memberkati setiap guru-guru yang sudah melayani kami lewat ibadah online pada hari ini. Mari anak-anak sekolah minggu, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah online pada hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali di minggu depan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.